Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang kuliah Maya untuk mata kuliah pemrograman web lanjut. Untuk kali ini saya akan menyampaikan sesi ke-14, yaitu sesi terakhir dari rangkaian video pembelajaran pemrograman web lanjut, yaitu materi review materi. Untuk capaian yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran di akhir pertemuan ini, yaitu mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep-konsep dasar Laravel 8 dalam pengembangan aplikasi web. Untuk indikatornya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan fitur-fitur Laravel 8. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat dan mengelola routing, controller, model migration, dan validasi data dalam aplikasi web menggunakan Laravel 8. Untuk indikator ketiga, yaitu mahasiswa mampu menggunakan sistem templating, kemudian query builder, Elopod ORM, dan fitur-fitur lanjutan seperti caching, authentication, authorization, RESTful API, dan deployment dalam pengembangan aplikasi web menggunakan Laravel 8. Untuk indikator keempat, yaitu mahasiswa mampu menghubungkan komponen-komponen Laravel 8 secara integratif dalam pengembangan aplikasi web yang berfungsional dan efisien. Yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menangani masalah dalam pengembangan aplikasi web menggunakan Laravel 8 dengan pemecahan masalah yang baik. Untuk materi di pertemuan 1 atau sesi pertama, yaitu tentang pengenalan Laravel 8, mahasiswa telah belajar atau mahasiswa telah memahami apa itu framework Laravel dan bagaimana perkembangan framework Laravel mulai dari Laravel pertama kali sampai hingga saat ini Laravel ke-11. Yang kedua, mahasiswa juga telah belajar bagaimana cara menginstal Laravel atau menyiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk mengembangkan Laravel seperti PHP, menginstal Composer, dan menyiapkan web server. Untuk melakukan instalasi Laravel, mahasiswa juga sudah mencoba dan menerapkan perintah Composer create project Laravel/Laravel dengan nama project yang telah ditentukan. Untuk review materi kedua tentang routing, mahasiswa juga telah memahami dan bisa mengetahui apa itu routing dan mekanisme pembacaan atau pengaturan URL yang di dalam root aplikasi. Kemudian mahasiswa juga telah memahami sintak dasar routing dalam Laravel 8 melibatkan penentuan URL atau Uniform Resource Locator, metode HTTP yaitu get, post, put, delete, dan beberapa metode tersebut ya, yang get, post, delete, update ya, dan penanganan fungsi atau controller. Kemudian mahasiswa juga telah menerapkan pengelolaan routing dan dilakukan di root web ya, yang root API ada di pertemuan RESTful API. Untuk materi ketiga atau review materi ketiga tentang controller, mahasiswa telah memahami apa peran controller dalam sebuah MVC atau model view controller di aplikasi berbasis framework. Kemudian mahasiswa juga telah melakukan atau menerapkan pembuatan controller melalui perintah PHP Artisan Make Controller, dan juga telah berhasil menambahkan atau pembuatan controller dengan penambahan resource secara lengkap. Yang keempat atau review materi keempat, yaitu tentang git templating. Mahasiswa telah menerapkan logika dasar tentang penggunaan Blade dengan memecah-mecah beberapa tampilan seperti navigasi, kemudian halaman utama, kemudian header, dan seterusnya. Dan mahasiswa telah menggunakan perintah add yield, section, kemudian looping for each for, kemudian juga telah menerapkan percabangan di Blade menggunakan add if dan seterusnya.
Untuk review materi kelima tentang model dan migration, mahasiswa juga telah menerapkan konsep migration ya, atau pemodelan data. Mahasiswa telah berhasil membangun sebuah tabel dengan perintah migration atau PHP migration. Kemudian mahasiswa juga telah berhasil menghubungkan antar tabel menggunakan teknik relasi tabel dari mulai one to one, one to many, dan many to many. Di materi ke-6, mahasiswa telah mempelajari dan menerapkan penggunaan query builder pada Laravel 8 dengan perintah db.2 dan seterusnya. Kemudian mahasiswa juga telah menerapkan dan mempelajari tentang penggunaan Elocode ORM. Di materi ke-6 ini, mahasiswa juga telah bisa membedakan atau mampu membedakan antara query builder dan Elocode ORM. Untuk materi sesi ke-7, mahasiswa telah berhasil membuat form input dan melakukan validasi input data yang telah dibangun pada form, serta menambahkan CSRF atau sistem keamanan pada form di Laravel. Selanjutnya di materi ke-8, mahasiswa telah berhasil mengembangkan aplikasi untuk unggah file atau upload file, mulai dari pembacaan memo type, kemudian size, kemudian tempat penyimpanan di storage dan seterusnya. Selanjutnya untuk review materi ke-9 tentang authentication, mahasiswa telah berhasil menerapkan proses untuk penghadangan atau proses authentication pada dashboard ya. Telah berhasil membuat halaman login dan pengaturan session. Di pertemuan ke-10 atau materi ke-10, mahasiswa telah mempelajari tentang teknik authorization dengan menerapkan atau pembuatan role atau peran masing-masing user ke dalam aktivitas apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan di modul atau aplikasi yang dibangun. Untuk materi ke-11, mahasiswa telah mempelajari dan menerapkan pembuatan RESTful API untuk contoh kasus di manajemen posting. Untuk materi ke-12, mahasiswa telah mempelajari dan menerapkan beberapa teknik caching untuk mempercepat query database. Untuk materi ke-13, mahasiswa telah berhasil menerapkan atau mendeploy aplikasi dan mengunggahnya ke server. Oke, mungkin itu untuk review materi selama pembelajaran mata kuliah pemrograman web lanjut. Harapan kami sebagai pengajar, semoga mahasiswa mendalami lebih lanjut tentang materi Laravel 8 ini, akan mungkin untuk mengembangkan aplikasi real di dunia nyata atau sesuai dengan kebutuhan di industri. Dan pesan saya supaya aplikasi Laravel bisa dikembangkan mungkin lebih dari aplikasi Laravel 8, ini Laravel yang terbaru. Demikian untuk sesi penutup pada mata kuliah pemrograman web lanjut. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.